Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan segala sesuatu dengan penuh hikmah dan manfaat, termasuk nikmatnya yang sering kita abaikan, air putih. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad, keluarga, para sahabat, serta kita semua sebagai umatnya yang senantiasa berusaha meneladani ajarannya. Sahabat yang dirahmati Allah, pernahkah kita merenung sejenak betapa luar biasanya air putih dalam kehidupan kita? Tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak memiliki rasa, namun manfaatnya sangat besar. Tubuh manusia diciptakan oleh Allah dengan lebih dari 60% terdiri dari air. Organ-organ vital kita seperti otak, jantung, ginjal, dan hati sangat bergantung pada asupan cairan yang cukup agar bisa berfungsi dengan baik. Bahkan, tanpa air, kita tidak akan mampu bertahan hidup lebih dari beberapa hari. Salah satu waktu terbaik untuk minum air putih adalah di pagi hari, tepat setelah kita bangun tidur. Mengapa? Karena setelah berjam-jam tidur, tubuh mengalami dehidrasi ringan, maka mengisi kembali kebutuhan cairan menjadi langkah penting untuk memulai hari dengan segar, fokus, dan bertenaga. Namun sayangnya, banyak dari kita yang tidak menyadari bahwa ada kesalahan-kesalahan tertentu yang sering dilakukan saat minum air putih di pagi hari. Niat kita memang baik, tetapi karena kurangnya pengetahuan atau sekadar ikut-ikutan kebiasaan tanpa dasar yang tepat, justru bisa menimbulkan efek buruk bagi kesehatan dalam jangka panjang. Kesalahan-kesalahan ini mungkin terlihat sepele, namun bisa mengganggu fungsi tubuh, memperlambat metabolisme, bahkan memicu penyakit. Maka penting bagi kita untuk memahami dan menghindarinya, agar setiap tegukan air yang kita minum benar-benar menjadi sumber manfaat, bukan mudarat. Lalu, apa saja kesalahan berbahaya yang sering diabaikan saat minum air putih di pagi hari? Mari kita simak dan bahas satu persatu dengan penuh kesadaran, agar kita bisa memperbaiki kebiasaan, meningkatkan kualitas hidup, dan menjaga amanah tubuh yang telah Allah titipkan kepada kita. Kesalahan pertama yang sering dilakukan banyak orang saat bangun tidur adalah langsung minum air yang terlalu dingin, atau bahkan air es. Meskipun terasa menyegarkan, apalagi setelah tidur malam yang panjang, pilihan ini ternyata bisa menimbulkan efek negatif bagi tubuh, khususnya di waktu pagi yang seharusnya menjadi awal pemulihan dan penyegaran sistem tubuh. Mengapa hal ini berbahaya? Kita perlu memahami bahwa saat tidur, tubuh kita beristirahat dan suhu tubuh berada dalam kondisi stabil. Organ-organ tubuh, terutama sistem pencernaan, berada dalam posisi istirahat yang tenang. Ketika air dingin masuk secara tiba-tiba, tubuh akan terkejut dan harus bekerja ekstra untuk menyesuaikan suhu cairan yang masuk dengan suhu internal tubuh. Ini bukan hanya mengganggu, tetapi juga memperlambat proses penyerapan air dan metabolisme. Secara keseluruhan, efek langsung yang bisa dirasakan adalah rasa tidak nyaman di perut. Beberapa orang mungkin mengalami kram atau nyeri di lambung setelah minum air dingin di pagi hari. Ini karena suhu dingin memicu penyempitan pembuluh darah dan membuat otot-otot saluran pencernaan menjadi tegang. Akibatnya, proses pencernaan terganggu bahkan sebelum dimulai, dan ini bisa berdampak sepanjang hari. Selain gangguan pencernaan, air dingin juga bisa memperlambat proses metabolisme tubuh. Padahal pagi hari adalah waktu terbaik untuk mengaktifkan kembali sistem metabolik agar tubuh lebih berenergi dan siap menghadapi aktivitas harian. Ketika metabolisme melambat, maka tubuh akan merasa lesu, sulit fokus, dan tidak bertenaga, meskipun sudah tidur cukup lama. Dalam jangka panjang, kebiasaan minum air dingin di pagi hari dapat berdampak pada kesehatan organ dalam, termasuk hati dan ginjal. Organ-organ ini harus bekerja lebih keras untuk menyeimbangkan suhu cairan dan mengatur proses detoksifikasi tubuh.
Bila ini dilakukan terus-menerus tanpa disadari, maka bisa mempercepat kelelahan organ dan menurunkan fungsinya. Karena itu, sangat disarankan untuk mengganti kebiasaan ini dengan minum air hangat atau minimal air bersuhu ruang. Air hangat tidak hanya membantu menghangatkan tubuh dari dalam, tetapi juga melancarkan peredaran darah, membantu detoksifikasi, dan mengoptimalkan kerja sistem pencernaan. Ini adalah kebiasaan sederhana yang bisa memberikan manfaat besar jika dilakukan secara konsisten. Rasulullah SAW pun mengajarkan kita untuk bersikap lembut dan tidak tergesa-gesa, termasuk dalam hal minum. Mengawali pagi dengan air hangat adalah bentuk kelembutan terhadap tubuh sendiri. Maka mari kita mulai perbaiki kebiasaan ini dari sekarang. Biarkan tubuh terbangun perlahan dengan cara yang alami dan sehat, bukan dengan kejutan dingin yang merusak keseimbangan tubuh di awal hari. Kesalahan kedua yang sering terjadi saat minum air putih di pagi hari adalah langsung minum dalam jumlah banyak sekaligus. Banyak orang berpikir bahwa karena semalaman tubuh tidak mendapat asupan cairan, maka begitu bangun tidur harus segera diisi ulang dengan air sebanyak-banyaknya. Padahal, cara ini justru bisa menimbulkan efek yang merugikan bagi tubuh, terutama bila dilakukan tanpa kesadaran dan kontrol. Secara alami, tubuh kita membutuhkan hidrasi bertahap, bukan banjir mendadak. Setelah tidur malam, sistem pencernaan masih dalam mode lambat dan belum sepenuhnya aktif. Ketika kita langsung menuangkan 2 atau 3 gelas air sekaligus ke dalam tubuh, maka sistem organ, terutama lambung dan ginjal, akan terkejut. Alih-alih menjadi segar dan sehat, tubuh malah harus bekerja ekstra keras untuk menyesuaikan volume cairan yang tiba-tiba masuk. Akibat langsung dari minum air terlalu banyak sekaligus bisa terasa di perut. Banyak orang yang mengeluhkan rasa kembung, mual, bahkan muntah ringan setelah minum air terlalu cepat dalam jumlah besar. Ini terjadi karena perut yang masih kosong harus menampung volume besar cairan yang masuk secara mendadak, padahal otot-otot lambung belum siap bekerja dalam kapasitas penuh. Tak hanya lambung, ginjal juga mendapat tekanan yang tidak seharusnya. Ginjal berfungsi menyaring cairan dan membuang kelebihannya melalui urin. Jika cairan datang dalam jumlah besar secara tiba-tiba, ginjal akan dipaksa bekerja lebih cepat dari biasanya, yang dalam jangka panjang bisa mengganggu fungsi penyaringan dan mengurangi efisiensi kerja ginjal itu sendiri. Selain itu, minum air dalam jumlah besar sekaligus juga dapat mengencerkan kadar natrium dalam darah secara drastis. Kondisi ini dikenal dengan istilah hiponatremia, yakni ketidakseimbangan elektrolit dalam tubuh. Meskipun jarang terjadi hanya karena minum air putih, risikonya tetap ada, apalagi bila dilakukan dengan tidak terkontrol dan menjadi kebiasaan harian. Solusi terbaik untuk menghindari kesalahan ini adalah dengan minum air secara perlahan-lahan, sedikit demi sedikit. Mulailah dengan 1 gelas kecil atau setengah gelas air hangat. Rasakan dan nikmati setiap tegukan. Beri waktu tubuh untuk menyerap cairan tersebut secara bertahap. Setelah beberapa menit, baru lanjutkan dengan gelas berikutnya jika masih merasa haus atau ingin membersihkan tubuh bagian dalam. Minumlah sambil duduk, dengan kesadaran penuh dan sebaiknya tidak dilakukan sambil melakukan aktivitas lain. Kebiasaan ini bukan hanya disunnahkan dalam Islam, tapi juga sangat didukung oleh sains modern karena membantu proses penyerapan cairan dan mendukung metabolisme tubuh secara alami. Duduk dengan tenang sambil minum air juga melatih kita untuk lebih hadir dan bersyukur atas nikmat Allah yang sangat sederhana tapi vital ini. Ingatlah bahwa kunci dari manfaat air putih bukan pada kuantitas yang berlebihan, tapi pada cara dan waktu kita meminumnya. Dengan menghindari kebiasaan minum terlalu banyak sekaligus, kita sedang menjaga tubuh agar tetap seimbang, nyaman, dan sehat sepanjang hari. Jadi mari kita mulai kebiasaan yang benar mulai dari pagi hari perlahan, penuh kesadaran, dan penuh berkah.
Kesalahan ketiga yang sering dilakukan saat minum air putih di pagi hari adalah melakukannya sambil berdiri atau dalam keadaan terburu-buru. Banyak dari kita, karena alasan sibuk atau ingin cepat-cepat memulai aktivitas, langsung mengambil segelas air lalu meneguknya sambil berjalan atau berdiri. Padahal, kebiasaan ini meskipun tampak sepele, menyimpan dampak yang tidak baik bagi kesehatan tubuh, baik dalam jangka pendek maupun panjang. Secara sunnah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kita adab minum yang baik dan benar, yaitu dengan posisi duduk. Dalam sebuah hadits dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang seseorang minum sambil berdiri." Hadis riwayat Muslim. Meskipun dalam kondisi darurat diperbolehkan, namun secara umum minum dalam keadaan duduk merupakan bentuk kelembutan dan ketenangan terhadap tubuh yang telah diajarkan oleh beliau. Dari sisi medis, minum sambil berdiri dapat menyebabkan air turun dengan cepat ke lambung tanpa proses penyaringan yang optimal. Ketika kita duduk, otot-otot tubuh, khususnya di bagian pencernaan, berada dalam kondisi rilaks dan rileks. Hal ini memungkinkan cairan diserap dengan lebih baik dan organ-organ dalam bekerja secara efisien. Sebaliknya, saat berdiri, tubuh dalam posisi tegang dan air masuk dengan kecepatan tinggi yang bisa mengganggu sistem pencernaan. Selain itu, kebiasaan minum dalam kondisi terburu-buru dapat memicu udara ikut masuk bersama air. Hal ini bisa menyebabkan perut terasa begah, cepat kembung, dan menurunkan kenyamanan dalam beraktivitas. Dalam jangka panjang, kebiasaan ini juga bisa berdampak pada sistem saraf otonom yang berperan dalam mengatur keseimbangan tubuh, termasuk sistem detoksifikasi dan sirkulasi. Salah satu dampak yang sering dikaitkan dengan minum sambil berdiri adalah meningkatnya risiko gangguan pada sendi, terutama lutut. Ketika tubuh menerima cairan dalam posisi berdiri, beban pada sendi meningkat tanpa adanya peredaman yang baik dari posisi duduk. Meskipun dampak ini tidak dirasakan langsung, namun dalam jangka panjang dapat menyebabkan sendi bekerja lebih keras dari seharusnya, terutama bagi yang sudah memiliki masalah persendian. Minum terburu-buru juga membuat kita kehilangan momen kesadaran. Padahal setiap tegukan air adalah kesempatan untuk bersyukur dan menyadari nikmat yang Allah berikan. Air bukan hanya sekadar pelepas dahaga, tapi juga sarana penyembuhan alami yang harus dikonsumsi dengan kesadaran penuh. Ketika kita terburu-buru, kita kehilangan keberkahan dan ketenangan dari proses tersebut. Oleh karena itu, biasakan untuk duduk dan meluangkan waktu sejenak saat minum air, terutama di pagi hari. Tidak perlu lama, cukup beberapa menit untuk menikmati air dalam posisi duduk dengan perlahan, penuh kesadaran dan ketenangan. Dengan begitu, tubuh kita akan merespons lebih baik dan manfaat dari air akan terasa lebih maksimal. Jadikan kebiasaan ini sebagai bentuk penghormatan kepada tubuh yang Allah amanahkan kepada kita. Minum sambil duduk dan tidak tergesa-gesa bukan hanya mencerminkan adab yang baik dalam Islam, tapi juga mencerminkan kedewasaan dan kepedulian terhadap kesehatan diri. Ingatlah, perubahan besar dimulai dari hal kecil yang dilakukan dengan benar dan konsisten. Kesalahan keempat yang sering luput dari perhatian adalah minum air sebelum menyikat gigi di pagi hari. Meskipun terlihat sepele, kebiasaan ini bisa membawa dampak buruk bagi kesehatan, terutama jika kita tidur dengan mulut terbuka atau dalam kondisi kurang menjaga kebersihan mulut. Selama kita tidur, mulut menjadi tempat berkembang biaknya bakteri dan kuman yang berasal dari sisa makanan, air liur, dan lapisan lidah yang tidak dibersihkan. Ketika kita langsung minum air setelah bangun tidur tanpa membersihkan mulut terlebih dahulu, maka semua bakteri yang telah berkembang selama semalaman bisa ikut terbawa masuk ke dalam sistem pencernaan. Air yang mestinya menjadi sarana pembersih malah berubah menjadi pembawa kuman masuk ke dalam tubuh. Ini bisa menyebabkan gangguan pencernaan ringan hingga penumpukan racun dalam jangka panjang, terlebih bagi yang memiliki masalah lambung atau imunitas rendah.
Solusi yang sederhana adalah menjadikan sikat gigi atau minimal berkumur sebagai rutinitas pertama begitu bangun tidur. Dengan cara ini, kita membersihkan rongga mulut dari bakteri, menjaga kesegaran napas, dan mempersiapkan tubuh untuk menerima manfaat optimal dari air putih yang kita minum. Rasulullah SAW pun sangat menganjurkan kebersihan mulut. Bahkan dalam banyak riwayat beliau sangat mencintai bersiwak sebagai bagian dari kesucian sebelum beribadah. Kesalahan kelima adalah tidak memperhatikan kualitas air yang diminum. Ini adalah hal yang sangat penting, namun seringkali dianggap remeh. Banyak orang minum air dari sumber yang tidak diketahui kualitasnya, misalnya dari keran langsung tanpa penyaringan, atau air galon isi ulang yang tidak jelas asal-usulnya. Akibatnya, bukan manfaat yang didapat, tapi potensi penyakit. Air yang keruh, berbau aneh, atau tidak dimasak dengan baik bisa membawa berbagai kuman dan bakteri berbahaya. Penyakit seperti diare, tifus, kolera, hingga keracunan makanan bisa bersumber dari air yang tidak bersih. Bahkan dalam beberapa kasus, air yang tercemar logam berat atau bahan kimia berbahaya bisa menyebabkan kerusakan organ dalam secara bertahap. Oleh karena itu, pastikan air yang kita konsumsi adalah air yang benar-benar bersih dan aman. Jika menggunakan air stainless atau sumur, pastikan sudah melalui proses penyaringan dan pemanasan. Jika menggunakan air isi ulang, pilih tempat yang terpercaya dan rutin dicek kebersihannya. Dan jika memungkinkan, biasakan untuk selalu merebus air sebelum dikonsumsi agar bebas dari mikroba penyebab penyakit. Allah telah menciptakan air sebagai sumber kehidupan, tetapi manusia dituntut untuk menjaganya dan menggunakannya dengan bijak. Maka mari kita mulai dari diri sendiri dengan memastikan bahwa air yang kita konsumsi bukan hanya cukup secara jumlah, tapi juga benar secara cara dan berkualitas secara kesehatan. Karena menjaga kebersihan dan kesehatan adalah bagian dari iman dan bentuk syukur atas nikmatnya yang luar biasa ini. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah, minum air putih di pagi hari memang merupakan kebiasaan yang sangat bermanfaat. Air putih adalah salah satu karunia Allah yang luar biasa, yang tidak hanya menghilangkan dahaga, tapi juga membantu membersihkan tubuh dari racun, melancarkan pencernaan, dan meningkatkan energi untuk memulai hari. Namun, niat baik ini bisa berbalik menjadi kebiasaan yang salah bila tidak disertai dengan ilmu dan adab yang benar. Seringkali kita merasa sudah cukup hanya dengan minum air, tanpa menyadari bahwa cara kita melakukannya juga sangat menentukan manfaatnya. Mulai dari suhu air, posisi saat minum, jumlah air yang diminum sekaligus, hingga kebersihan mulut dan kualitas air itu sendiri, semuanya berperan penting dalam membentuk pola hidup yang sehat dan berkah. Inilah pentingnya kita terus belajar dan memperbaiki kebiasaan harian, meskipun tampak sederhana. Perubahan besar selalu dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan dengan benar dan konsisten. Jangan remehkan 1 gelas air putih di pagi hari. Bila dilakukan dengan penuh kesadaran, mengikuti sunnah Nabi, dan memperhatikan aspek kesehatannya, maka 1 gelas itu bisa menjadi awal dari tubuh yang lebih sehat, pikiran yang lebih jernih, dan harisih yang lebih produktif. Mari kita biasakan untuk memulai hari dengan air hangat atau bersuhu ruang dalam posisi duduk dan dengan tempo perlahan. Jangan terburu-buru, jangan pula berlebihan. Beri waktu bagi tubuh untuk menyambut air sebagai nikmat yang penuh keberkahan. Bersihkan dulu mulut kita, pastikan air yang diminum adalah air yang bersih dan aman. Lalu niatkan bahwa ini adalah bentuk syukur dan ikhtiar menjaga amanah tubuh dari Allah. Dengan menjauhi 5 kesalahan berbahaya saat minum air putih di pagi hari, kita sedang menjaga tubuh agar tetap dalam kondisi terbaiknya. Kita menjaga lambung dari kram, ginjal dari beban berlebih, sendi dari tekanan yang tidak perlu, dan sistem pencernaan dari gangguan yang bisa dicegah. Ini adalah bentuk cinta kita terhadap diri sendiri dan tanggung jawab kita sebagai hamba Allah. Ingatlah, menjaga kesehatan bukan hanya soal fisik, tapi juga bagian dari ibadah.
Rasulullah SAW bersabda bahwa tubuh kita memiliki hak atas kita. Maka menjaga kebiasaan minum yang benar adalah bentuk pemuliaan terhadap karunia yang Allah berikan. Sehat itu bukan tujuan akhir, tapi sarana untuk terus beribadah, berkarya, dan berbuat kebaikan dengan lebih maksimal. Mulailah dari esok pagi atau bahkan dari pagi ini. Jadikan 1 gelas air putih sebagai awal perubahan hidup yang lebih sehat dan lebih terarah. Ajak keluarga dan orang terdekat untuk ikut memperbaiki kebiasaan ini. Karena kebaikan kecil yang dilakukan bersama bisa memberi dampak besar yang berkelanjutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa memberi kita kesehatan, petunjuk dan kekuatan untuk memperbaiki setiap kebiasaan, sekecil apapun itu, menuju kehidupan yang lebih baik dan lebih diridainya. Amin.